Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebelumnya perkenalkan diri saya lagi. Saya di sini namanya Ahmad Faldi, tapi teman-teman bisa panggil saya Ega. Itu nama panggilan teman-teman kampus saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya terkait dengan penyakit GERD dan anxiety ini. Karena saya rasa beberapa tahun ini mungkin ada beberapa teman yang bertanya kenapa nggak pernah upload video lagi tentang GERD dan anxiety ini. Ya, pertama karena saya kuliah, terus yang kedua saya punya kesibukan lain. Nah, tapi di video kali ini sih, untuk hari ini saya akan berbagi pengalaman cerita terkait dengan penyakit GERD dan anxiety yang saya alami untuk beberapa tahun ini. Karena sepertinya video tentang GERD dan anxiety yang pernah saya alami itu terakhir video saya itu tahun 2017. Gimana sih perkembangan saya setelah beberapa tahun sampai tahun 2022 ini? Gimana ya untuk menceritakan dari awalnya? Karena kemarin saya sudah menceritakan pengalaman saya dari pertama kali terkena penyakit GERD dan anxiety ini. Terus ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman yang saya jawab. Nah, di sini saya akan kembali menceritakan gimana perkembangan yang saya rasakan setelah beberapa tahun. Karena sejujurnya dulu waktu saya membuat video pertama kali tentang GERD dan anxiety itu saya belum sembuh normal juga, teman-teman. Saya masih merasakan yang namanya GERD. Itu yang lebih parah sih, GERD. Karena yang pertama kali yang akan sembuh dalam dari penyakit ini tuh yaitu anxiety. GERD-nya itu susah sekali untuk sembuh. Kalau anxiety-nya itu mudah. Jadi dulu itu tahun 2017, di situ saya masih lah sedikit-sedikit ada anxiety. Cuman karena saya sudah bisa mengontrol pola pikir, nah makanya saya sudah bisa melawan hal-hal sugesti-sugesti negatif itu, seperti perasaan takut mati, perasaan takut keramaian, perasaan pokoknya macam-macam lah. Itu sudah bisa saya kontrol sampai sekarang ya. Sampai sekarang pun masih ada, belum sembuh normal. Kalau mau sembuh normal itu kayak saya sudah searching sih biasanya tentang penyakit ini tuh ya. Untuk sembuh normalnya itu belum ada yang bisa 100% untuk sembuh normal. Mungkin ada, tapi ada hanya beberapa orang. Mungkin ada dari beberapa orang yang bisa sembuh itu, sebagian yang sembuh hanya anxiety-nya, terus ada sebagian yang mungkin bisa sembuh anxiety dan GERD-nya juga. Nah, kalau saya itu GERD-nya itu masih ada, kadang-kadang muncul, tapi kalau anxiety-nya itu sudah nggak ada, teman-teman. Nah, di sini saya akan ceritakan ya bagaimana pengalaman saya hadapi penyakit GERD dan anxiety itu. Yang pertama anxiety aja dulu ya. Saya akan ceritakan tentang anxiety. Dulu itu saya itu paling takut keluar rumah. Saya takut keluar dari kos-kosan karena saya kan ngekos di sini. Saya ngekos, terus saya itu paling takut keluar rumah. Apalagi kalau diajak sama teman-teman gitu. Saya diajak teman-teman itu mau keluar rumah, misalnya saya kan mahasiswa nih. Terus ada yang teman-teman yang ngajak, ayo kita pergi ke bazar. Bazar itu kayak dimana mahasiswa itu sedang ada pertemuan, galang dana gitu di warkop, terus ada live musiknya kan. Biasa ada teman-teman yang ngajak gitu. Tapi saya karena takut, nggak bisa beranikan diri datang ke sana, makanya saya nggak pernah datang. Nah, akhirnya karena dulu itu pikir kalau misalnya saya seperti ini terus, saya bakalan terbiasa di rumah. Saya nggak akan pernah bisa merasakan namanya keramaian gitu. Saya akan terlalu terbiasa di rumah itu tanpa adanya keramaian. Nah,
Kalau saya terus-terusan di rumah, saya nggak pernah ke tempat ramai. Nanti kalau saya ke tempat ramai bakalan nggak terbiasa itu, maksudnya bakalan merasa aneh, karena kita itu yang punya penyakit GERD dan anxiety itu, kita seperti baru kembali mengolah pola pikir kayak gitu, harus membiasakan diri kembali gitu. Karena kalau kita nggak membiasakan diri kembali itu, ya seperti itu, kapan kita merasakan hal yang baru lagi seperti keramaian, kita bakalan diserang panic attack. Contoh ya, dulu itu pernah saya datang ke rumah teman saya. Rumah teman saya itu lantai 2. Nah, saya takut di situ. Takut karena apa? Takut karena dulu rumah teman saya itu ya tinggi ya. Karena anxiety itu menyerang, pikiran negatif itu kembali datang. Jadi di pikiran saya itu pada saat saya naik di atas rumah teman saya itu lantai 2, pikiran saya dah, jangan sampai ada gempa terus rumah ini runtuh. Nah gitu pikiran saya teman-teman, yang pertama pada saat saya keluar rumah. Terus kalau saya naik motor gitu, pikiran saya itu yang pertama juga, jangan sampai ada kendaraan lain yang menyambar terus saya terkena gitu, saya kesambar gitu. Nah itu semua pikiran negatif itu. Terus apa lagi ya, banyak sih, keluar malam gitu, terus ada pikiran juga nanti kita kebegal atau apalah itu. Pokoknya semua negatif itu muncul semua kalau kita punya penyakit anxiety dan GERD dan anxiety ini. Ya saya paham sekali itu teman-teman. Nah cara saya untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu contoh lah ya tadi ya, yang saya ke bazar itu tempat ramai. Nah di sana itu tempatnya ramai banget kan, kayak bazar kan, ada ratusan orang di dalam gitu. Terus bisingnya itu, keributan yang ada di sana itu ribut sekali teman-teman. Yang pertama ada live musiknya, terus ada juga yang sedang berbincang-bincang dengan teman-teman kawan-kawan mereka. Di situ berisik sekali ya. Nah di situ kalau seperti itu biasanya kita akan terserang panic attack. Nah bagaimana saya cara atasinya itu? Karena saya hobi nyanyi, itu yang pertama, saya hobi nyanyi. Jadi pada saat saya biasa datang ke bazar teman-teman itu, saya lah memberanikan diri datang dalam keadaan gugup, telapak tangan berkeringat, dingin, pucat, dehidrasi, selalu mau minum, panik, selalu ingin berdiri, ingin kabur lah dari tempat itu istilahnya. Terus sesak napas sampai celana itu ingin kita lepas resletingnya, karena saking tertekannya perut itu kan, taburan banyak sekali, ingin pingsan di sana, di tempat keramaian itu ingin pingsan. Terus tapi karena saya beberapa kali ya, saya paksakan terus, setiap ada bazar teman-teman yang panggil, saya itu datang terus. Meskipun saya tahu kalau saya itu panik, meskipun saya tahu itu kalau perasaan saya nggak enak kalau datang ke sana, saya paksakan teman-teman. Ya, saya paksakan. Bukan karena saya melawannya, tapi ya bukan karena saya tapi karena memang harus dilawan. Penyakit ini tuh harus dilawan. Kalau kita biarkan terus begini, malah dia akan menguasai tubuh kita. Ya, contoh lah kayak parasit gitu. Kalau misalnya kita membiarkannya seperti itu, ya dia akan menguasai tubuh kita. Jadi kita hanya akan berdiam diri, tidur-tiduran, malas-malesan gitu. Tapi coba deh teman-teman, biasakan diri terus-terus. Ya, takut bawa kendaraan, coba aja, tapi nggak usah terlalu balap-balap ya. Pelan-pelan aja sampai perlahan bisa kencang-kencang gitu. Terus datang ke tempat keramaian kalau bisa sih. Yang awal-awal nggak usah sendiri, ajak temannya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan ada teman yang ngawasin gitu. Nah jadi perlahan-lahan, misalnya hari pertama nih, ya teman-teman mau keluar rumah
di tempat keramaian itu, misalnya warkop, kafe-kafe gitu. Datang dari jam 7 malam, batasilah sampai jam 10 atau jam 9 lah untuk hari pertamanya. Nah, hari keduanya datang lagi, beranikan terus. Nah, itu kalau saya sih seperti itu kemarin untuk lawan anxiety ku. Anxiety itu memang berat sekali teman-teman kalau kita nggak tahu caranya. Karena kalau kita hanya diam diri, mengeluh terus, nggak akan sembuh kita. Jadi cara untuk menyembuhkan penyakit ini itu dari kita sendiri sih sebenarnya. Dari teman-teman, cara mengubah pola pikirnya itu gimana. Karena kalau teman-teman itu mau merubah mau sembuh terus berharap pada orang lain, itu nggak bakalan sembuh teman-teman ya. Karena dulu saya itu hampir 2 tahun ya berharap sama orang lain gitu. Siapa tahu ada ya di luar sana yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Nggak ada tuh, nggak ada. Yang pertama datang ke dukun juga nggak ada hasilnya. Memang sih kayak dipijit ujung kaki jempol saya tuh, dipijit terus sampai saya berteriak-teriak kayak orang kesurupan gitu, tapi gak ada perubahan. Ya memang kayak beda dari sebelumnya, memang sakit sekali. Kalau saya nggak punya penyakit anxiety dan GERD ini, kalau di jempol kaki saya itu dipijit nggak akan sakit kan, nggak akan sakit. Tapi pas saya terkena penyakit ini, semua badan saya itu kayak salah urat gitu, ngilu semua, kayak salah urat semuanya sampai sini. Ini semuanya kemarin itu gitu, tapi lama-kelamaan enggak, karena mungkin pola pikir sudah berubah ya. Terus kalau misalnya kayak salah urat itu, kayaknya saya berpikir kalau itu GERD ya, dia masuk ke dalam GERD. Sedangkan anxiety itu memang hanya untuk pola pikir saja. Nah, karena cemas berlebihan itu, akhirnya saya lawan dengan cara seperti itu. Datang ke tempat ramai, beranikan diri untuk datang ke kampus. Meskipun saya di kampus biasanya itu langsung keluar dari kelas ya. Saya keluar dari kelas karena takut, cemas, ingin nangis rasanya ya. Takut sekali. Kalau misalnya saya takut sendiri di kamar, kan saya sendiri yang ngekos. Kalau saya takut, biasanya teman saya panggil 1 orang aja, itu udah cukup. Terus kalau misalnya saya mau datang ke tempat ramai gitu, saya ya otomatis saya harus panggil teman juga kan. Jadi saya ajak teman 1 orang untuk teman saya ke sana. Nah, di sana itu kita memang sih awal-awalnya saya bakalan rasa panik, cemas, gemetaran, keringat dingin, dehidrasi, sakit ulu hati. Semuanya saya rasakan. Itu karena pola pikir saya yang terlalu cemas, makanya seperti itu. Semua yang saya pikirkan itu akan muncul satu-satu. Makanya beranikan diri. Jadi setiap malam sih, setiap ada acara seperti itu saya datang. Saya beranikan diri untuk datang, terus saya nyanyi. Ya, saya beranikan diri untuk nyanyi di atas panggung. Di atas panggung pun saya bintaran teman-teman. Iya, itu pengalaman saya pernah. Saya naik di atas panggung, tangan saya itu gemetaran, sambil main gitar itu gemetar sekali. Nyanyi pun nggak plong, nafas itu kayak nggak nyampe aja gitu. Selang beberapa waktu, akhirnya saya sudah terbiasa ya teman-teman. Akhirnya saya terbiasa dengan penyakit ini. Akhirnya saya ya memberanikan diri, dan alhasil ya ada hasilnya teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, bisa coba sendiri cara yang saya pakai ini. Dimanapun itu, bisa coba untuk selalu melawan apa yang menjadi ketakutan teman-teman gitu. Takut berkendara ya, panggil temannya, terus ajak dia, bilang sama temannya, teman saya mau mengendarai kendaraan ini, terus jalan perlahan, meskipun pelan, asal bisa memberanikan diri gitu aja. Terus datang ke tempat ramai, ajak temannya lagi, datang ke tempat ramai,
Kalau misalnya memang di sana itu kayak mau ngerasa pingsan gitu, panic attack-nya itu datang, teman-teman gak usah cemas itu. Kalau mau pingsan ya udah, pikirannya gitu aja, gak usah takut. Kalau memang mau pingsan di sana ya pingsan, kan ada temannya, yang jagain. Itu aja pikirannya. Kalau mau pingsan ya udah pingsan, nggak bakalan pingsan itu. Kalau mau mati ya udah pasrah, karena semua orang akan mati, nggak akan ada yang nggak mati. Itu aja yang ditanamkan. Kalau misalnya teman-teman takut mati, buat apa takut mati? Buat apa kita takut mati padahal kita semua akan mati nantinya gitu. Cuman kita yang punya penyakit seperti itu ya, kuatkan diri, terus ubah pola pikir. Itu yang pertama. Jangan selalu memikirkan hal yang negatif. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang selalu dapat saran dari orang lain, misalnya begini, jangan kesini, jangan begini, atau jangan keluar rumah terus, ya, karena semakin banyak sugesti-sugesti negatif yang masuk ke dalam pikiran teman-teman itu, teman-teman bakal selalu memikirkan hal-hal yang negatif itu. Jadi jangan selalu terima hal-hal negatif dari orang lain. Terus cara saya juga itu yang paling mudah, sebenarnya mudah sih untuk melawan anxiety ini. Yang pertama, saya selalu membiasakan diri gabung sama orang-orang yang normal. Ya teman-teman yang normal lah, maksudnya bicara normal, berbincang normal, kayak membahas suatu masalah. Pokoknya apalah yang di luar dari penyakit saya ini, gitu. Gabung dengan mereka terus, jalan-jalan, ya. Karena kalau teman-teman sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, membiasakan diri kembali seperti layaknya orang normal kembali, teman-teman akan perlahan-lahan untuk bisa melawan anxiety teman-teman sendiri. Jadi jangan selalu berpikiran negatif ya teman-teman, karena berpikiran negatif itu hanya akan menambah sugesti negatif yang masuk ke dalam pikiran teman-teman sendiri. Jadi nggak usah dipikirkan kembali teman-teman, cukup tanamkan sugesti positif itu aja. Apa yang menjadi ketakutan dari teman-teman, lawan itu aja. Untuk lawan anxiety-nya itu, untuk lawan anxiety, lawan sugesti negatif yang masuk ke teman-teman itu, lawan, jangan dipertahankan gitu. Kalau teman-teman malas untuk keluar, karena penyakit ini tuh rentan dengan yang namanya malas. Kita bakalan malas banget itu. Kita bakalan malas keluar rumah, keluar gabung sama teman-teman yang lain. Iya, bakalan seperti itu. Tapi lawan, itu aja, lawan. Kalau misalnya teman-teman gak mau lawan, teman-teman bakalan stuck di situ saja. Iya, dan bakalan menyiksa diri sendiri. Saya jujur pribadi banyak sih. Saya sampai nangis dulu cerita sama orang tua itu. Saya sampai nangis, saking gak bisa nahan ini penyakit, saking menyiksanya. Sampai nafas itu hampir berhenti rasanya, padahal itu semua ilusi. Anggap semua itu ilusi teman-teman. Ya, ada banyak yang mau saya ceritakan teman-teman, tapi terlalu panjang kayaknya. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bahas tentang apa saja yang saya rasakan selama saya punya penyakit ini. Banyak sekali. Yang pertama dari selalu berpikiran, wah jangan-jangan saya ini penyakit gula, jangan-jangan saya ini penyakit jantung, paru-paru, liver. Iya, banyak sekali penyakit yang selalu saya pikirkan yang ada pada tubuh saya. Saya punya penyakit inilah, itulah, apalah itu, semua saya selalu pikirkan itu. Jadi teman-teman, kalau bisa ubah pola pikirnya, buang jauh-jauh pikiran negatifnya, dan dekatkan sugesti-sugesti positifnya. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk di video kali ini. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya penyakit GERD dan anxiety ini, terus apa saja langkah yang saya ambil untuk melawan anxiety, ya terutama anxiety dulu lah. Karena kalau teman-teman udah bisa hilangkan yang namanya anxiety itu, teman-teman bakalan yang lebih leluasa untuk bergerak. Karena tinggal GERD-nya aja yang harus dilawan.
karena GERD-nya ini kayaknya yang memang harus medis lah, yang harus turun tangan. Karena kalau kita sendiri mungkin hanya bisa mengatur pola makan aja itu. Kalau anxiety itu yang memang harus dari teman-teman sendiri. Dulu sih saya pernah diajak ke psikiater gitu. Iya, banyak sekali. Nanti saya ceritakan di video-video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini saya hanya berbagi pengalaman saya, gimana caranya saya menghilangkan anxiety saya dengan cara melawan ketakutanku sendiri. Itu aja teman-teman. Jadi makasih untuk teman-teman semuanya. Semoga video kali ini saya itu bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua untuk melawan kecemasan yang berlebihan ini. Karena saya paham apa yang teman-teman rasakan saat ini. Mungkin ada yang nonton video ini sambil gemetaran, cemas, keringat dingin di telapak tangan, telapak kaki. Ya banyak pucat, sesak napas, banyak sekali. Jadi mungkin teman-teman setelah menonton video ini bisa agak membantu lah teman-teman untuk merubah pola pikirnya. Ya itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih untuk berbagi pengalaman juga sama saya. Terima kasih banyak jika sudah menonton video ini juga. Dan kalau memang video saya bermanfaat, silahkan tinggalkan komentarnya juga teman-teman. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin sekiranya itu saja. Sekian dari saya. Sampai jumpa teman-teman.